The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Bagaimana dengan kemerdekaan Indonesia, Bung? Bukankah kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI, karena PPKI merupakan bentuk bentukan Jepang, dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan, karena menurut Bung Karno yang berhak memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Tanggal 15 Agustus tahun 1945, pukul 10 malam di kediaman Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mengusung kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI, karena PPKI bukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia bukan dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Kan begitu, kita seharusnya tetap membicarakannya dengan PPKI, karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertemuan darah besar-besaran esok hari. Potong leher saya, seretlah saya ke pojok pintu itu, dan potonglah leher saya malam ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah mereka diasingkan oleh golongan muda di Rengas Dengklok. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Heda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945,
Dini hari, saat semua orang sibuk mempersiapkan proklamasi, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Air beta tiada bandingnya di dunia. Para golongan muda sangat gembira dan merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi dibacakan, sang merah putih pun dikibarkan. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Stop.